Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti Utun dengan NIM 52301209. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai histogram citra digital yang meliputi tahap pembacaan citra, normalisasi histogram, dan ekualisasi histogram. Semua proses dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, tahap pertama yang dilakukan di sini itu membaca citra dan convert ke Gradle. Nah, saya mengupload file ke Google Colab. File yang saya upload sudah tertera di sini Google Colab, yaitu Astuti GPT. Kemudian setelah mengunggah file ke Google Colab, saya membaca gambar tersebut menggunakan CV2 atau ini teman-teman. Saya menggunakan ini untuk membaca gambar tersebut. Setelah membaca gambar tersebut, saya mengubahnya ke Gradle. Nah, di sini ini Gradle ya teman-teman. Saya mengubahnya ke Gradle dan rumus untuk mengubahnya yaitu ini. Yang terakhir yaitu tampilkan nilai pixel. Nah, di sini saya menampilkan nilai pixel citra Gradle dalam bentuk matriks 10x10. Ini ya teman-teman. Nilai ini menunjukkan seberapa terang atau gelap setiap pixel dalam gambar saya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, filenya sudah terupload ya teman-teman. Saving ini file saya sudah terupload. Dan kemudian akan muncul nilai pixel asli. Nah, ini nilai pixelnya teman-teman. Ini nilai pixel dari Gradle tadi. Selanjutnya kita masuk pada tahap kedua. Pada tahap kedua ini saya melakukan proses normalisasi histogram dari citra Gradle yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Di tahap ini saya akan menghitung jumlah pixel untuk setiap intensitas dari 0 sampai 255. Ini rumus yang saya pakai untuk menghitung intensitasnya. Histogram ini masih berupa angka jumlah pixel, bukan dalam bentuk probabilitas ya teman-teman. Maka dari itu, saya lanjut dengan normalisasi histogram terlebih dahulu, yaitu dengan membagi setiap nilai pixel. Dengan membagi setiap nilai histogram dengan jumlah total semua pixel. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengubah menjadi bentuk probabilitas kemunculan masing-masing intensitas. Normalisasi tadi di sini hasilnya saya akan tampilkan dalam bentuk angka-angka probabilitas untuk intensitas 0 sampai 9 ini ya teman-teman. Dan saya juga bikin dalam bentuk grafik ya, grafik histogram probabilitas agar didistribusinya bisa dianalisis secara visual. Nah, ini untuk rumus histogramnya saya sudah bikin teman-teman. Kemudian saya buatkan tabel probabilitas lengkap dari intensitas 0 sampai 255 dan saya urutkan dari paling besar ke kecil. Nah, seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya di sini untuk menampilkan histogramnya yaitu dengan drops ini teman-teman. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini histogram probabilitasnya. Nah, selanjutnya ini kan cuman histogramnya saja teman-teman. Bagaimana kalau kita membuat tabel dan grafiknya? Nah, maka saya impor kembali buat tabel data frame dari histogram yang sudah dinormalisasi tadi. Nah, ini rumus untuk membuatnya ya teman-teman. Selanjutnya urutkan dari probabilitas terbesar dan terkecil. Ini rumus yang kita pakai untuk mengurutkan probabilitas dari terbesar sampai terkecil. Selanjutnya bagaimana tampilkan 10 besar intensitas yang paling dominan? Nah, rumusnya seperti ini teman-teman. Print. Nah, perintah print ini yaitu untuk menampilkan 10 intensitas yang paling sering muncul. Maka hasilnya seperti ini.
intensitasnya, dan probabilitasnya. Nah, setelah melakukan normalisasi histogram pada tahap sebelumnya, selanjutnya saya masuk ke tahap 3, yaitu ekualisasi histogram. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kontras citra dengan cara menyebar nilai intensitas piksel secara lebih merata ke seluruh rentan dari 0 sampai 255. Dalam gambar grayscale yang gelap atau terlalu terang, banyak piksel seringkali terkumpul pada intensitas tertentu. Nah, proses ekualisasi ini akan menyimbangkan distribusi intensitas tersebut sehingga detail gambar bisa terlihat lebih jelas. Di sini saya menggunakan fungsi CV Equalis. Ini dari OpenCV. Untuk melakukan proses ini, fungsi ini bekerja secara otomatis berdasarkan histogram dari citra grayscale. Nah, setelah itu saya tampilkan kembali nilai piksel hasil ekualisasi. Saya tampilkan kembali teman-teman. Terus gambar hasil ekualisasi. Ini ya teman-teman. Dan histogram baru. Nah, citra ini yaitu gambar hasil ekualisasi, dan selanjutnya saya menampilkan histogram baru. Untuk menampilkan histogram hasil ekualisasi tadi ya teman-teman. Ini rumus yang saya pakai. Nah, mari kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Citra hasil ekualisasi. Ini hasil citra ekualisasi dan histogram hasil ekualisasi. Tahap terakhir dari proses ini adalah menyimpan dan menampilkan seluruh hasil analisis citra digital yang telah saya lakukan. Hasil yang disimpan yaitu meliputi gambar hasil RGB atau red, green, blue, citra grayscale, citra hasil normalisasi, citra hasil ekualisasi, histogram dari ketiganya, yaitu histogram asli, histogram probabilitas, dan histogram hasil ekualisasi, dan juga histogram warna, yaitu meliputi red, green, blue. Untuk menampilkan semua gambarnya, saya menggunakan Matplotlib Python. Nah, ini ya teman-teman, untuk menampilkan semua gambarnya. Dan saya juga mengukur ukuran tampilan dengan parameter. Selanjutnya itu untuk membaca dan proses gambarnya. Ini rumus yang saya pakai teman-teman untuk membaca dan proses gambarnya. Selanjutnya untuk histogram grayscale-nya. Rumus yang kita pakai di sini yaitu ini teman-teman. Sama seperti rumus tadi ya teman-teman. Dan histogram red, green, blue-nya. Nah, ini rumus untuk tampilkan citra asli dan red, green, blue. Serta histogramnya teman-teman. Selanjutnya tampilkan semua citra grayscale-nya. Di sini ini rumus untuk menampilkan semua citra grayscale-nya teman-teman. Dan perintah selanjutnya yang kita lakukan yaitu tampilkan semua histogram grayscale-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dari histogram grayscale asli, histogram probabilitas, dan histogram ekualisasi. Mari kita jalankan. Untuk menjalankan jangan lupa perintah show ini ya teman-teman. Print line show. Mari kita lihat. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini citra aslinya. Nah, ini untuk histogram warnanya, serta citra grayscale aslinya, citra grayscale setelah dinormalisasi, dan citra grayscale setelah diekualisasi. Nah, ada perubahannya ya teman-teman.
Nah, beserta histogramnya. Ini histogram Grisel asli. Ini untuk histogram Grisel globalisasi. Dan histogram Grisel ekualisasi, teman-teman. Dengan menyimpan dan menampilkan hasil-hasil ini, kita bisa membandingkan kondisi gambar sebelumnya dan sesudah proses pengolahan ya teman-teman, serta melihat bagaimana histogram berubah pada setiap tahap. Ini menunjukkan bahwa pemrosesan citra digital dapat secara efektif meningkatkan kualitas visual dari gambar yang dianalisis.